Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dalam pelajaran ilmu biologi di SMA Hikmah Muncar. Sudah 10 hari yang lalu postingan terakhir atau materi terakhir yang kita pelajari tentang virus. Kenapa lama sekali? Saya harapkan jeda waktu 10 hari itu digunakan dengan maksimal untuk mempelajari tentang virus agar supaya materi tentang virus bisa dipahami, bisa dipelajari dengan sempurna. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dunia berikutnya atau tentang kingdom berikutnya. Kalau kemarin kita membahas tentang kingdom virus, hari ini kita akan membahas tentang kingdom pada bakteri. Oke, sebelum kita masuk ke bakteri, perhatikan yang ditunjuk pada anak panah ini. Apa yang Anda lihat? Oke, ini adalah gambar jerawat. Kenapa jerawat di wajah bisa banyak? Kenapa kalian bisa berjerawat? Apakah karena terlalu banyak makan kacang? Atau karena memikirkan pacar? Tentu bukan itu semua. Jadi jerawat itu ditimbulkan atau disebabkan oleh bakteri. Itu bakteri tersebut bisa bereproduksi dan menyebabkan jerawat itu meradang. Pori-pori yang mana tempat keluarnya keringat itu ada bakterinya, kemudian sama sel darah putih dianggap penyakit dan akhirnya dibunuh dan bakteri itu mati dah. Inilah yang menyebabkan menyebabkan jerawat itu tambah banyak karena ada bakteri yang menyebabkan jerawat itu meradang. Baik, itu sekitar tentang bakteri. Sekarang kita akan mempelajari tentang bakteri di SMA kelas 10. Apa yang harus kita kuasai? Baik, di sini ada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi yang harus kalian pahami adalah prinsip-prinsip pengelompokan makhluk hidup. Ini SK-nya. Kemudian kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan ciri-ciri archaea bakteria dan eubakteria serta peranannya dalam kehidupan. Jadi kalian harus bisa menguasai tentang ciri-ciri archaea bakteria, eubakteria dan peranannya dalam kehidupan. Indikator ketercapaian dari kompetensi dasarnya adalah kalian sudah bisa menjelaskan cara perkembangbiakan bakteri, kemudian bisa menjelaskan berbagai peranan bakteri yang menguntungkan dan yang merugikan, kemudian bisa menjelaskan tentang ciri-ciri cyanobacteria dengan benar. Atau nanti kita menjelaskan tentang bakteri yang benar antara archaea bakteria dan eubakteria. Baik, kita masuk ke materi. Sekarang bakteri itu apa toh? Apa yang dikatakan bakteri? Bagaimana ciri-cirinya? Yang dikatakan bakteri itu memiliki ciri yang pertama adalah uniseluler atau bersel tunggal. Kemudian prokariotik, tidak mempunyai membran inti. Sel itu ada dua, ada prokariotik dan eukariotik. Kalau prokariotik itu tidak memiliki membran inti, kalau eukariotik memiliki membran inti. Kemudian bakteri ukurannya sangat kecil, biasanya hanya berukuran 0,5 sampai 5 milimikron. Tapi yang paling kecil adalah virus, karena virus bisa menginfeksi pada bakteri. Hidupnya secara soliter atau sendiri-sendiri, atau ada juga yang berkoloni atau berkelompok, serta ada yang bersimbiosis, parasit dan juga saprofit. Parasit adalah
mengambil sari atau makanan dari makhluk hidup atau inangnya. Kemudian saprofit adalah menguraikan zat sisa. Kemudian umumnya tidak berkloroplas kecuali bakteri klorofil dan bakterioporphyrin. Berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Sudah mulai ada generatif juga. Hidupnya kosmopolit, dapat hidup dan ditemukan di mana saja. Dinding sel terdiri dari peptidoglikan. Itu tentang ciri-ciri bakteri. Sekarang morfologi dan struktur bakteri. Nah, bentuk tubuhnya ada yang kokus bulat. Kokus bulat satu, di artinya dua, berarti diplococcus berarti dua. Kemudian banyak sekali lah, ada streptococcus dan yang lainnya, artinya kokus. Kemudian basil artinya batang. Kok ada kokus bacillus. Contohnya adalah lactobacillus. Berarti lactobacillus, lacto adalah susu, basil artinya berbentuk batang. Jadi bakteri pada susu yang berbentuk batang. Ada streptobacil, berarti tersusun dari beberapa basil atau batang itu ya. Kemudian ada yang hipa, ada statik dan yang lainnya, ada yang spiral dan yang lainnya ya. Ini adalah morfologi atau bentuk tubuh dari bakteri. Nah, ini yang dikatakan bakteri itu adalah prokariotik, tidak memiliki membran intinya. Ingat, tidak memiliki membran inti. Kalau di sini ada membran inti, artinya berarti terdapat inti sel. Kalau di sini ada inti selnya, ada membran inti yang membungkus inti sel, maka dikatakan eukariotik. Karena di sini tidak ada membran intinya, sehingga inti selnya bersama sitoplasma yang lain itu dikatakan sel prokariotik. Nah, di sini ada ribosom, ada sitoplasma, kemudian ada kapsula bom dan yang lainnya menjadi satu kesatuan di sini, tidak terpisahkan oleh membran inti. Dikatakan sel prokariotik. Baik, berikutnya klasifikasi. Kalau kemarin kita membahas tentang virus ada dua, ada virus RNA dan virus DNA. Nah, sekarang di bakteri dibagi menjadi dua. Ada yang paling primitif dari sini dulu. Ada yang primitif adalah Archaebacteria. Kemudian ada Eubacteria. Nah, ini dikatakan prokariotik ya, tidak memiliki membran inti. Nah, dikatakan Archaebacteria ada primitif. Di sini nanti ada yang halofilik, ada metagenik, kemudian termoacidofilik, kemudian produksi sulfur. Nah, nanti kita akan bahas di dalam, mulai dari satu persatu. Kenapa dikatakan halofilik, kenapa dikatakan metanogenik dan yang lainnya. Nah, kemudian di sini ada bakteri Eubacteria. Ada bakteri gram positif, ada cyanobacteria, ada bakteri sulfur hijau, ada bakteri sulfur ungu, ada spiroseta, dan juga bakteri gram negatif. Nah, jenis-jenis bakteri berdasarkan dari karakteristik dari dinding sel dikatakan bakteri gram negatif. Kemudian ada bakteri positif, ada bakteri tidak berdinding sel. Berdasarkan jumlah dan letak flagel, karena bakteri itu bisa bergerak, siapa yang menggerakkan ada flagel. Ada bakteri monotrik, ada bakteri amfitrik, ada bakteri lopotrik, ada bakteri peritrik. Bagaimana dengan cara hidup bakteri? Bakteri yang pertama adalah bakteri heterotrof. Ada heterotrof, ada autotrof. Autotrof berarti bisa menghasilkan makanan sendiri, heterotrof tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri.
Kalau tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, dari mana bakteri itu dapat menghasilkan makanan? Dia dari parasit atau dari inangnya, kemudian dari saprofit. Saprofit itu berarti dia menguraikan sisa makhluk hidup yang lain, jadi dari sampah dan seterusnya. Kemudian ada patogen, yaitu bakteri yang menyebabkan penyakit dan juga ada yang tidak menyebabkan penyakit. Kemudian ada bakteri autotrof, yaitu bakteri yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Dari mana dia bisa menghasilkan makanan sendiri? Ternyata ada bakteri itu ada yang fotoautotrof, itu menghasilkan makanan sendiri dari proses fotosintesis, dan ada kemoautotrof, menghasilkan makanan dari proses kimia. Kemudian berdasarkan sumber oksigennya, ada bakteri aerob dan anaerob. Artinya bakteri aerob itu adalah bakteri yang membutuhkan oksigen, dan bakteri anaerob adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen. Berdasarkan kebutuhan oksigennya adalah kebutuhan oksigen, ada bakteri aerob obligat, ada bakteri anaerob obligat, dan anaerob fakultatif. Nah, ini domain arkai bakteria atau Archaebacteria, dan ini domain atau anggotanya dari Eubacteria. Kelompok bakteri yang lebih dikenal dengan bakteri purba ini diadakan bakteri Archaebacteria. Jadi tahapannya memang seperti itu, mulai dari yang terbawah adalah virus, kemudian Archaebacteria, baru ke Eubacteria, nanti dilanjut ke yang paling naik lagi ke atas, ke Protista dan seterusnya. Protista paling bawah nanti ada mulai dari alga, kemudian ada protozoa, ada yang menyerupai jamur dan seterusnya lah, nanti dibahas di belakang di bab berikutnya. Nah, hidup di lingkungan yang ekstrim, tadi ada aerofilik, ada metagonik, dan yang lainnya. Hidup di lingkungan yang ekstrim pada sejarah evolusi bumi, sehingga banyak anggota yang sudah punah dan menjadi fosil. Lah, dikatakan yang sekarang adalah domain bakteria atau Eubacteria, atau bakteri yang kita jumpai sekarang. Nah, bakteri berdasarkan letak flagelnya, ini flagel, ini alat geraknya. Ada atrik tidak memiliki flagel, ya. Kemudian ada monotrik, flagelnya di ujung salah satu. Kemudian ada lobotrik, flagelnya lebih dari satu di satu ujung. Kemudian ada amfitrik, satu di masing-masing ujung. Kemudian ada peritrik atau flagelnya banyak. Itu tentang alat gerak atau letak dari flagel. Ingat, jenis-jenis bakteri: bakteri gram negatif, bakteri gram positif, tidak berdinding sel. Kemudian tadi sudah monotrik, amfitrik, lobotrik, dan peritrik. Berdasarkan hidupnya ada heterotrof dan autotrof, yaitu dapat menghasilkan makanan sendiri dan tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Tidak bisa, ada parasit, saprofit, patogen, dan apatogen. Menghasilkan makan sendiri ada fotoautotrof dan kemoautotrof. Kemudian dari sumber oksigen ada aerob dan juga anaerob. Kemudian klasifikasi. Nah, ini klasifikasi tadi sudah. Sudah dia. Nah, sekarang perbedaannya. Apa yang membedakan antara bakteri atau bakteri sesungguhnya atau Eubacteria dan Archaebacteria atau Archaebacteria? Kita lihat variabelnya di sini apa saja. Membran inti tadi sudah dijelaskan, bakteri tidak memiliki membran inti. Jadi baik Archaebacteria maupun Eubacteria tidak memiliki membran inti. Kemudian organel yang terbungkus membran. Nah, tadi karena tidak memiliki berarti tidak ada yang terbungkus. Nah, kemudian peptidoglikan di dinding sel.
Kalau di Eubacteria ada, kalau di Archaebacteria tidak ada. Kemudian lipid penyusun membran. Di Eubacteria hidrokarbon tidak bercabang. Kalau di Archaebacteria beberapa hidrokarbon bercabang. Kemudian enzim RNA polimerase beberapa jenis, kalau di bakteri satu jenis. Kemudian asam aminonya di sini adalah metionin, di sini adalah formil metionin. Kemudian respon terhadap antibiotik tidak terhambat, di sini terhambat. Kemudian bagaimana dengan reproduksinya? Tadi dijelaskan sudah ada vegetatif dan juga ada generatif. Nah, bakteri berkembang biak dengan cara rekombinasi genetik dan membelah diri. Rekombinasi genetik adalah perpindahan secara langsung bahan genetik DNA ini ya di antara dua sel. Bakteri melalui proses berikut, ada transformasi, transduksi dan konjugasi. Apa itu? Yang namanya transformasi adalah perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri yang lain. Ketika bakteri pecah atau lisis, maka ada DNA yang kemudian tertambat atau bergabung menjadi satu di bakteri yang lain, sehingga menjadikan rekombinan atau menjadikan satu kombinasi baru di bakteri tersebut. Kemudian ada transduksi. Transduksi adalah perpindahan materi genetik bakteri ke bakteri yang lain dengan perantara virus fag atau bakteriofag kemarin ya. Kalau kita membahas tentang bakteri virus ya, ada virus yang menginfeksi pada bakteri, itu dikatakan bakteriofag atau virus fag ya. Nah, dari virus ini replikasi virus, kemudian virus mengalami lisis atau pecah, kemudian berpindah ke bakteri yang baru. Dan yang berikutnya adalah konjugasi. Nah, jadi konjugasi ini adalah penggabungan dua bakteri. Nah, ini semacam seksual, tapi masih awal ya, belum memiliki kelamin jantan dan betina, tapi sudah mulai ada cikal bakal reproduksi secara seksual. Jadi bergabungnya dua bakteri positif dan negatif dengan membentuk jembatan untuk perpindahan materi genetik. Ada yang berfungsi sebagai positif, ada juga yang negatif, sehingga bergabung kemudian membelah, sudah terdapat DNA yang baru. Lah, sekarang ada juga pembelahan biner secara langsung vegetatif ya. Pembelahan diri secara biner atau langsung. Pada pembelahan ini sifat sel anak yang dihasilkan sama dengan sel induknya. Jadi ini adalah DNA pada bakteri, kemudian membelah atau mengalami konjugasi, mengalami pembelahan secara biner, sehingga sel anakan atau sehingga bakteri yang baru menghasilkan DNA yang sama dengan induknya. Itu tentang reproduksi sudah. Kemudian peranan bakteri itu apa? Kalau kemarin kita sudah membahas tentang virus. Virus juga ada yang menguntungkan, juga ada yang merugikan. Meskipun kebanyakan virus itu dikatakan merugikan, atau kalau kita berasumsi tentang virus itu kebanyakan penyakit atau yang merugikan. Lah, bagaimana dengan bakteri? Apakah bakteri itu menguntungkan atau merugikan? Nah, sama. Kalau kita berasumsi bakteri itu pasti banyak yang menyebabkan kerugian atau menyebabkan penyakit. Namun ternyata bakteri itu juga ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Baik, kita akan membahas dulu tentang bakteri yang merugikan bagi manusia, atau dikatakan patogen. Bakteri yang parasit dan dapat menimbulkan penyakit, itu dikatakan patogen. Bakteri yang menyebabkan penyakit. Contohnya adalah Mycobacterium atau Mycobacterium tuberculosis atau TBC. Kemudian Salmonella typhosa menyebabkan penyakit tipes, kemudian Vibrio cholera menyebabkan penyakit kolera. Yang tidak asing saya kira adalah tipes. Kebanyakan usia-usia muda atau anak-anak itu
mengalami penyakit ini karena bakteri Salmonella typhosa ini bersimbiosis pada usus sehingga bisa menyebabkan tipes. Kemudian ada tuberkulosis di mana ini batuk yang berdarah yang ini yang menular ini. Kemudian juga ada parasit pada tumbuhan dan ternak. Kemudian ada yang saprofit atau bersifat pengurai. Itu contoh bakteri pada manusia. Nah, ternyata bakteri juga ada yang menguntungkan pada manusia. Contohnya adalah bakteri fermentasi. Nah, ini contohnya adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus mengubah susu menjadi yogurt. Nah, kalau kalian sering minum yogurt, contohnya adalah Yakult dan yang lainnya. Lah, yang kalian minum itu adalah bakteri yang sudah menfermentasi susu menjadi yogurt. Nah, ini juga baik dan menguntungkan karena nanti dia akan membantu pencernaan kita. Kemudian ada bakteri penghasil antibiotik. Nah, contohnya adalah Bacillus brevis. Kemudian ada penghasil Therostrisin, ada Bacillus subtilis penghasil bacitracin, ada Bacillus polymica penghasil polimisin. Nah, itu tentang bakteri. Kita sudah membahas tentang ciri-ciri bakteri. Ada bakteri itu termasuk prokariotik atau tidak memiliki membran inti. Kemudian ada Archaebacteria dan Eubacteria. Kemudian ada morfologi dan strukturnya tadi sudah dibahas juga, ada klasifikasi sudah Archaebacteria dan Eubacteria. Perbedaannya adalah bakteri primitif dan bakteri sesungguhnya. Kemudian reproduksi ada vegetatif dan juga ada generatif melalui pembuahan biner dan juga perpindahan DNA. Peranan ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Baik, itu penjelasan singkat tentang materi bakteri pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, tugas untuk kelas 10 silahkan ditulis di komentar. Ya, tugasnya adalah untuk kelas 10 menjelaskan tentang perbedaan dari Archaebacteria dan Eubacteria. Sebutkan juga contoh bakteri yang termasuk Archaebacteria dan juga Eubacteria. Kemudian untuk kelas 10 MIA 1 tugasnya adalah menjelaskan perbedaan dan juga reproduksi pada bakteri Archaebacteria dan Eubacteria. Untuk kelas 10 MIA 2 tugasnya adalah sebutkan masing-masing 5 bakteri yang menguntungkan dan juga yang merugikan, bisa pada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Terima kasih. Selamat belajar, semangat terus. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa kembali pada pelajaran tatap muka. Tetap semangat belajar, tetap semangat untuk menjaga kesehatan. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.